Yang maksudnya ini tadi ya, yang kita bahas, kenapa kalau betina itu susah untuk dijodohkan. Nah, itu karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini sudah ada murai batu jantan maupun betina ya di dalam HP ini ya, dalam kamera. Nah, jadi saya juga mau berbagi sedikit tips ya, yang mana jika teman-teman mempunyai niat mempoligamikan murai batunya ataupun ya mempermudah penjodohan murai batu betina, karena yang sering terjadi itu betina itu susah sekali untuk dijodohkan ya, yang mungkin jarang ketemu oleh murai batu lain. Nah, jadi kenapa seperti itu? Jadi karena si betina yang maksudnya ini tadi ya, yang kita bahas, kenapa kalau betina itu susah untuk dijodohkan. Nah, itu karena si betina itu jarang ketemu dengan murai batu lain maupun betina lain ataupun pejantan. Itulah yang membuat si betina itu pada saat baru pertama kali dijodohkan atau ketemu murai batu lain itu dia merasa asing ya, rasa ketakutan dan sebagainya ya. Nah, lain halnya dengan pejantan. Kalau pejantan nggak pernah ketemu betina, malahan dia itu pengen nyerang terus ya, karena dia heran loh, ini ada ancaman, oh ini ada yang berusaha merebut wilayahnya, misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita itu sudah harus membiasakan si murai batu ini terbiasa bersanding gitu ya, bergandengan ya. Walaupun tidak langsung secara langsung, tapi setidaknya dia itu sering lihat, sering ketemu ya. Maka dari itu lama-lama nanti dia bakal terbiasa. Nah, ini belum pernah saya temukan sebelumnya karena ini jaraknya jauh ya dari Kaisar. Ini Kaisar lagi ganti bulu ya. Nah, jadi sekarang ini mau saya coba sekat ya, sekat kandang. Nah, ini kebetulan di kandang tangkaran kita ini udah sekat ya. Ini kemarin pejantannya udah kita jual karena betinanya kemarin egg bedding terus mati. Kita inikan dulu, alihkan dulu. Jadi ini udah ada sekatnya tuh, rata-rata kandang saya di sini ada sekat. Karena apa? Karena pejantan di sini rata-rata itu fighter dan sering bunuh ataupun buang telur ya, makanya rata-rata kandang kita itu pakai sekat seperti itu, kandang ini, kandang situ ya tuh. Nah, jadi nanti jantannya kita taruh di kotak yang bagian sini. Nah, untuk yang betinanya ini kita lepas di sini semua nanti. Nah, jadi mungkin udah ada yang bertanya, Mas, itu empat-empatnya masuk situ? Iya, tapi kedepannya belum tentu empat betina ini bakal diproduksikan di sini ya, karena kayaknya kebanyakan ya. Sedangkan kandang kita ini mungkin kapasitasnya cukup untuk 2 atau 3 betina, itu udah maksimal sebenarnya. 2 betina lah sebenarnya kalau ini ukuran segini ya. Nah, ini untuk ukuran kandang, ke sana 1 meter, ke sananya 2 meter ya. Kalau ditambah yang kotak yang 3 itu jadi 3 meter. Jadi 3 meter sama sekatnya itu tadi kali 1 meter. Nah, itu tadi. Jadi trotolan ini tetap saya satukan di sini. Untuk apa? Yaitu tadi tujuannya untuk membiasakan betina ini berbaur dengan murai batu lain ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat nanti kita cabut betina ini, kita jodohkan dengan murai batu lain, itu dia bakal cepat adaptasinya. Nah, itu pengalaman loh. Ya, pengalaman saya udah beberapa kali coba dan memang benar hasilnya seperti itu. Saat digabungkan dengan murai batu lain, dia itu cepat berbaur. Nah, itulah dia. Jadi betina ini bisa disatukan sama betina yang lainnya nantinya gitu. Nah, karena kita sudah membiasakan dia tidak memiliki jiwa pembunuh dari kecil ya. Tapi kalau dia sudah disendirikan, walaupun dia tidak mempunyai jiwa pembunuh, otomatis dia bakal berusaha melindungi diri. Tapi kalau dia dari kecil sudah dibiasakan, walaupun dia keturunan dari
murai batu pembunuh, murai batu fighter, dia bakal tetap tenang karena udah menganggap dia ini bukan ancaman ya, ataupun murai batu lain itu bukan ancaman. Itulah tujuan kita. Nah, oke, itu sedikit. Dan kita lanjut membahas tentang si Kaisar. Kenapa kok seperti itu? Kaisar ini kemarin itu ganti bulu, cuma gagal mabung karena ya namanya kalau dicabut itu kan, kalau kita tidak konsisten ngasih makannya, jarang dikasih ekstra puding, ya akhirnya kayak gitu guys ya. Dia udah rontok berhenti, rontok lagi berhenti, ya seperti itu terus. Makanya ini saya inisiatif pengen saya lepaskan aja di kandang ini, biar dia proses ganti bulunya cepat ya. Kalau udah dilepas kandang ini sebenarnya lebih cepat dia. Yang penting disendirikan dulu ya, nggak usah disatukan. Nah, ini peringatan juga nih buat teman-teman. Kalau murai batu dalam kondisi seperti ini ya, kalau walaupun dia tidak mempunyai jiwa pembunuh, nah ini bisa saja dia akan membunuh. Karena apa? Burung yang seperti ini, apalagi dia diam seperti ini, tidak gacor ya. Nah ini dia ini merasa apa namanya ya, sensitif ya, merasa risih juga kalau misalkan ada gangguan pergerakan murai batu lain atau di sekitar kandangnya. Nah dia tuh sensitif. Maka dari itu ini nggak saya satukan loh, ingat, ini tidak langsung saya satukan, yaitu cuma disekat supaya proses ganti bulunya itu cepat. Nih udah jelek sekali kan si Kaisar, ekornya juga yang banyak udah copot, yang ininya belum. Seharusnya kan kalau copot satu udah copot semua gitu loh. Nah ini enggak, dia nggak barengan. Ini ekornya lumayan sebenarnya lah, cuman gara-gara gagal mabung ya seperti itu. Oke, kalau gitu kita masukkan dulu ya, karena saya sendiri nggak ada yang megang kamera, jadi videonya saya jeda dulu. Oke baik, ini udah masuk ke kandang semua ya. Ini betina-betinanya. Nah, ini dia, itu satu, ada 4 ekor. Jadi sebenarnya betinanya di sini banyak ya, di dalam masih ada, cuma yang ini adalah betina yang sudah mulai mutasi ya. Kenapa saya pilih yang sudah mutasi? Karena biasanya kalau yang sudah mulai mutasi itu kondisinya sudah mulai stabil ya, dari kondisi tubuhnya, pola pakannya, kemudian sistem pencernaannya itu udah mulai stabil. Tapi kalau belum mutasi itu sering rawan sekali terjadi kematian ya. Walaupun dia udah makan fur dan sebagainya, biasanya ada aja penyakitnya. Nah ini makanya saya pilih 4 ekor ini karena udah mulai mutasi bulu dewasa. Oke, dan juga ini pejantannya udah di sini tuh, yang merasa heran. Ini biasanya Kaisar ini gacor, cuma karena kemarin itu ditempel sama burung, pinggir-pinggirnya gacor semua ya, sedangkan dia kondisi ganti bulu ya, jadi gitu. Nah ini juga kemarin pakannya kan fur, ditambah fur sering habis ya. Nah sekarang ini paling nanti kita bantu dengan ulat ongkong dan jangkrik ya, supaya proses ganti bulunya cepat selesai. Nah jadi inilah tadi ya, betinanya udah mulai beradaptasi ya. Tadi baru-baru masih berusaha mencari kekuasaan gitu ya, jadi berusaha menguasai gitu loh. Nah, tapi nanti lama-lama insya Allah aman, karena mereka kan di tempat baru ini agak heran, bingung gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa stabil lagi. Oke, mungkin di video ini sudah termasuk tips bagaimana menjodohkan murai batu poligami ya, seperti inilah, hampir sama. Kemudian yang kedua di sini yang kita dapat bahwasanya pengenalan murai batu betina ini dengan lingkungan ya, ataupun dengan murai batu lain itu sangat perlu, karena banyak yang jadi masalah ataupun prosesnya jadi lama ya, karena dia belum terbiasa dengan murai batu yang dijodohkan. Nah kalau betinanya sudah seperti ini, udah bisa kayak koloni gini, ini main cabut-cabut aja dengan terus disatukan dengan pejantan yang siap ya, itu insya Allah gampang ya, prosesnya juga lancar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan besok akan kita
informasikan lagi bagaimana langkah selanjutnya si murai batu ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.